Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke soal pedagogik part 2 Bapak Ibu. Seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, dan D. Gangguan sosial. Jawabannya adalah 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Gangguan simbolik. Nomor 12. Perbedaan antara konseling dan wawancara terletak pada maksud dan tujuannya. Tujuan konseling adalah A. Membantu siswa agar dapat memecahkan masalah pribadinya, B. Membantu siswa agar dapat melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar, D. Membantu siswa agar memperoleh informasi tertentu. Jawabannya adalah 3, 2, 1, C. Membantu siswa agar dapat mengatasi kesulitan belajar. Nomor 13. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus, balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, dan D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah A. Behaviorisme. Nomor 14. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, dan C. Behaviorisme, dan D. Konstruktivisme. Jawabannya adalah D. Konstruktivisme. Nomor 15. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah humanistik, B. Konstruktivisme, D. Kognitivisme, dan D. Nativisme. Jawaban yang paling benar adalah A. Humanistik. Nomor 16. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh atau dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas berjalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, dan Kognitivisme. Jawaban yang paling tepat adalah 3, 2, 1. A. Sibernetik. 17. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Sibernetik. Jawabannya adalah 3, 2, 1, C. Kognitivisme. 18. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, dan D. SKL atau standar kelulusan. Jawaban yang paling tepat adalah B. RPP. 19. Komponen rancangan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode,
media pembelajaran, sumber belajar, dan langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, dan evaluasi langkah-langkah pembelajaran. Jawabannya adalah A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, dan langkah-langkah pembelajaran serta evaluasi. Nomor 20, silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari sumber isi dan standar kelulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Demikian Bapak Ibu, soal lanjutan part kedua, soal pedagogik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe and share. Terima kasih.